Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang teramat besar, karunia iman, karunia kesempatan untuk sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian tafsir tematik malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hidup kita ini, diberikan hidayah, rahmat, sehingga kita istiqomah di jalannya dan terus istiqomah sehingga sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kajian tematik, tafsir tematik malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Jamaah hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas satu tema yang berkaitan dengan birrul walidain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini jamaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita agar istiqomah di jalannya, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tauhid dan istiqomah ini adalah hubungan terbaik manusia, hablu minallahnya, hubungan vertikal manusia kepada Allah. Yang terbaik adalah mentauhidkan Allah dan istiqomah di jalannya. Kemudian hubungan yang terbaik antara manusia dengan manusia, hablu minan nas, adalah berwasiat, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau kita lihat dari berbagai macam ayat di dalam Al-Quran, pasti setelah Allah memerintahkan bertauhid, kemudian perintah yang kedua adalah hormat kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi setelah Allah menetapkan agar kalian jangan menyembah kecuali hanya Allah, kemudian Allah memerintahkan kita wa bil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua haruslah berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini adalah perintah pertama dalam kaitannya dengan hablu minan nas. Kalau perintah pertama yang berkaitannya dengan hablu minallah adalah tauhid. Makanya pahala yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Kalau itu ritual atau ibadah yang kaitannya dengan langsung dengan hablu minallah. Tetapi kalau ibadah yang berkaitan dengan hablu minan nas adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Makanya nanti yang pertama kali dihisab yang kaitannya dengan habli minallah adalah ibadah kita, salat kita. Ya. Salat kita sebagai ibadah yang tertinggi yang berhubungan langsung dengan Allah. Nah. Kemudian jamaah sekalian, ya, itu adalah bagaimana hubungan terbaik kita kepada Allah ditunjukkan dengan mentauhidkannya, beribadah hanya kepada Allah. Nah, kemudian hubungan terbaik kepada manusia ditunjukkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Makanya di sini wa wassaynal insana biwalidayhi
ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia ya, tentang kedua orang tuanya agar berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Allah memerintahkan ihsana, bukan islama atau imana. Karena ihsan itu di atas Islam, di atas iman. Ihsan tertinggi. Berbuat ihsan. Terbaik kepada kedua orang tuanya. Makanya suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an datang kepada beliau salah seorang mantan pembunuh, orang yang banyak membunuh orang, datang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya ini seorang pembunuh, adakah jalan taubat untukku? Kata Ibnu Abbas, ada. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang ini, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Kedua orang tua kami telah meninggal, wahai Ibnu Abbas. Kalau begitu, kamu perbanyaklah taubat dan istighfar kepada Allah. Pergilah orang ini, disuruh taubat nasuha oleh Ibnu Abbas. Salah seorang murid Ibnu Abbas yang hadir di situ ya, bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa kaitannya pertanyaanmu tadi kepada sang pembunuh itu? Dia seorang pembunuh ingin bertobat, engkau malah bertanya ulang apakah masih punya kedua orang tua? Apa kaitannya? Kenapa engkau malah bertanya ulang apakah dia punya orang tua atau tidak? Apa kaitannya dengan pembunuhannya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat dosa yang paling besar yang berkaitan langsung hablum minan nas, yang berhubungan langsung dengan manusia, kecuali dosa pembunuhan. Karena pembunuhan ini adalah berkaitan dengan darah manusia, dan yang pertama kali dihisab nanti yang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sosial manusia tadi itu adalah masalah pembunuhan. Kalau pertanyaan hisab yang pertama yang dikaitkan dengan hablum minallah adalah salat, tetapi kalau kaitannya dengan manusia adalah masalah pembunuhan. Dan itu dosa besar, paling besar. Dan Ibnu Abbas mengatakan, dan aku tidak melihat pahala yang paling besar yang berkaitan langsung dengan hablum minan nas, melainkan pahala berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Aku berharap dengan pahala yang begitu besar mampu menghilangkan dosa yang begitu besar pula. Inilah luar biasa tafsiran Ibnu Abbas. Bagaimana mengaitkan antara ketaatan kedua orang tua dengan mampu menghapus dosa yang paling besar, yaitu dosa pembunuhan. Luar biasa ya. Yang berkaitan dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua itu betapa besar pahalanya. Sampai suatu ketika ada anak muda yang jauh-jauh datang dari Yaman, datang kepada Rasulullah. Sengaja dia datang karena mendengar panggilan jihad di Madinah, akan ada jihad. Dia datang dari Yaman, minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk jihad, izinkan aku untuk jihad. Jadi pemuda ini minta izin kepada Rasulullah untuk jihad. Dia dari Yaman. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Punya ya Rasulullah. Apakah kamu sudah minta izin? Nah ini pertanyaannya, sudah minta izin belum? Belum ya Rasulullah. Fabihima fajahid. Kalau begitu pulanglah, karena di tangan kedua orang tuamu itu ada jihad. Makanya Nabi SAW suatu ketika ditanya ya, hadis ini adalah dari Abdurrahman ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal mana yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat waktunya. Summa qultu summa ayyun. Kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. Setelah kamu sholat tepat waktu, itu yang paling bagus. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Coba lihat jamaah sekalian, hablum minallah ditunjukkan dengan sholat, hablum minan nas yang pertama adalah apa? Birrul walidain. Kemudian orang ini tanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Kemudian apa lagi yang paling bagus ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Jadi jihad setelah taat kepada kedua orang tua.
Makanya tadi pemuda dari Yaman tadi itu disuruh pulang oleh Rasulullah SAW karena tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya. Bayangkan jamaah sekalian, hormat, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jadi setelah kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, syukur yang pertama kepada manusia kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik. Jadi setelah Allah wasiatkan agar berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua yang telah mengandungnya berat di atas berat, yang menyapihnya selama 2 tahun, mengasuhnya selama 2 tahun, Allah perintahkan anishkurli, syukurlah, hendaklah dia bersyukur. Kalian bersyukur kepadaku, wali walidaika, kemudian bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi syukur kepada Allah dikaitkan dengan syukur kepada kedua orang tua. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Jadi hormat kepada kedua orang tua. Zaman sekarang ini Masya Allah jamaah sekalian, berkurang hormatnya anak-anak kepada kedua orang tua. Beberapa hari yang lalu saya dapat pertanyaan. Ada satu kejadian di Riau. Anak berantem dengan kedua orang tuanya dan tidak diajak bicara. Sudah berbulan-bulan. Hanya gara-gara apa saya tanya? Bagaimana hukumnya Ustadz? Anak memutuskan diri dari kedua orang tua. Ini fakta, ini terjadi di Riau. Ya. Bagaimana hukumnya seorang anak Ustadz? Ya. Ini teman saya terjadi. Dia berantem dengan kedua orang tuanya, memutuskan diri dari kedua orang tuanya, tidak saling sapa, tegur sapa. Hanya gara-gara permasalahan apakah bumi itu bulat atau datar. Apakah bumi itu bulat atau datar. Hanya masalah debat seperti ini. Anak dan orang tua tidak saling tegur sapa. La ilaha illallah. Hanya gara-gara membahas apakah bumi bulat ataukah datar. Hal-hal yang tidak prinsip, ya. Mengalahkan sesuatu yang paling prinsip, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, jangankan orang tua kita yang beriman, orang tua yang kafir pun, yang musyrik pun, Allah katakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dia di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bagus, yang baik. Apalagi kalau dia mukmin. Jangan hanya gara-gara masalah debat ini bumi datar atau bumi bulat, tidak saling tegur sapa dengan kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Musibah. Ini adalah musibah ya kawan. Ya. Jadi oleh karena itu berbuat baik kepada orang tua ini adalah akhlak yang terbaik manusia kepada manusia. Akhlak terbaik antara manusia dengan hablum minan nas. Makanya Nabi SAW pernah berwasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab pernah diwasiati oleh Rasulullah SAW. Wahai Umar, kalau engkau nanti jumpa dengan anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman, dari Bani Qarn, kirimkan salamku untuknya. Dan kalau kamu bisa, mintalah doa untuk dirimu dari anak muda ini. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. Sampai Imam Ahmad itu menyebut Fadail Uwais Al-Qarni, salah seorang anak muda yang dia bukan sahabat, dia kalangan tabi'in yang Nabi tidak jumpa dengan anak muda ini. Karena Nabi sudah wafat, anak muda ini tidak jumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat, dia seorang tabi'in. Tetapi disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hadis Al-Musnad, Fadail Uwais Al-Qarni, keutamaan Uwais Al-Qarni. Sampai Nabi kirim salam untuk anak muda ini, ya, dan memerintahkan Umar agar minta doa kepada anak muda ini. Hadisnya sahih. Ya. Kalau kamu mampu, ya, sampaikan salam dan mintalah doa kepada anak muda ini. Nabi sudah wafat, Umar belum jumpa dengan anak muda ini. Ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar juga tak jumpa dengan anak muda ini. Setiap musim haji, Umar selalu menunggu dan bertanya, hal fikum Uwais?
Hal fikum Uwais? Adakah di antara kalian itu yang bernama Uwais dari Bani Qaran, orang Yaman? Tidak ada, wahai Umar, tidak ada. Ditunggu lagi dari tahun ke tahun, ditunggu sampai beliau menjadi seorang khalifah. Ditanya hal fikum Uwais, hal fikum Uwais. Setiap rombongan haji yang datang dari Yaman ditanya, apakah kalian ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Baru ketemu tahun itu, ya, aku adalah Uwais Al-Qarni. Dipanggillah Uwais Al-Qarni ini, ya, dihormati oleh Umar, disampaikan pesan Nabi. Umar minta doa kepada Uwais, ya. Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni, jamaah sekalian? Sampai Nabi titip salam, sampai Umar bin Khattab diminta agar Uwais mendoakan Umar. Umar doanya mustajab. Seorang khalifah, sahabat besar, ya, Khulafaur Rasyidin, ya, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, tapi masih tetap dimintai Nabi agar menghormati yang namanya anak muda ini, Uwais Al-Qarni. Keistimewaannya apa? Ya. Keistimewaannya apa jamaah sekalian? Ya. Keistimewaannya satu, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat baik kepada ibunya. Sampai ibunya itu dibopong dari Yaman ke Mekah demi menghajikannya, ya. Sampai seperti itu, saking berbuat baiknya kepada ibunya, digendong, ya, dibopong, dibawa ke Mekah, ya. Ya. Luar biasa. Inilah Uwais Al-Qarni, memiliki keutamaan gara-gara apa? Berbuat baik, ya, kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Makanya di sini hamalatsu ummuhu kurha wa wada'atsu kurha. Hamalatsu ummuhu, ya, telah mengandungnya ibunya kurha, dalam kondisi berat, ya. Bagaimana seorang ibu itu mengandung anaknya dalam kondisi susah payah, ya, 9 bulan lebih, ya. Ya. Digendong ke sana, digendong ke sini, dibawa ini, dibawa itu, ya. Wada'athu kurha, demikian juga melahirkan dalam kondisi susah payah. Tidak hanya mengandung, tidak hanya melahirkan, setelah dilahirkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, ya. Dia mengandung, menyapehnya, mengasuhnya selama 30 bulan. Bayangkan 30 bulan. Berapa tahun 30 bulan itu? 2 tahun 6 bulan, iya kan? 2 tahun 6 bulan. Ini juga dalil bahwa, ya, bahwasanya mengasuh atau menyusui anak itu adalah 2 tahun, ya. Nah, kemudian batas minimal hamil itu adalah 6 bulan, batas minimal. Para ulama tafsir mengatakan seperti itu, ya. Ini adalah isyarat bahwa mengasuh dalam arti menyusui itu 2 tahun, kemudian 6 bulan itu adalah batas minimal orang hamil. Artinya kalau ada orang hamil, ya, kemudian melahirkan lebih dari 6 bulan, itu anak resmi, anak aslinya. Tapi kalau ada orang baru nikah, hamil, baru 3 bulan melahirkan, itu anak zina, ya. Seperti itu batasannya. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, itu anak halal, ya. Jamaah sekalian, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai kalau dia sudah sampai, ya. Jadi seseorang itu sudah mencapai kematangan dan dia sudah mencapai usia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikanlah aku karunia, an ashkura ni'matak, agar aku mampu mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepada kami, yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Coba, ketika berdoa kepada Allah agar kita bisa bersyukur, yang kedua mensyukuri siapa? Nikmat yang telah diberikan kepada kedua orang tuanya. Jamaah sekalian, ayat ini berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau menyebutkan bahwa bahwa ayat ini sangat berkaitan erat dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat jamaah sekalian, jadi orang itu akan sempurna hidupnya, ya, akan matang kedewasaannya setelah usia 40 tahun. Kematangan itu didukung ketika dia melihat, ya,
Ketika dia melihat ke atas orang tuanya, dia beriman. Ketika dia melihat ke bawah anak-anaknya, dia beriman. Ya. Makanya setelah kita minta bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, kita minta wa an a'mala salihan tardah, ya Allah berikan kemudahan untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah dzurriyyahku. Jadi ini kesempurnaan seseorang, ya. Dia melihat ke atas setelah dia matang 40 tahun usianya, ya. Matang cara berpikirnya, matang keimanannya, matang amal salehnya. Dia melihat ke atas orang tuanya beriman, melihat ke bawah anak-anaknya juga beriman. Dzurriyyahnya adalah dzurriyyah yang salihah, beriman. Ini kesempurnaan manusia. Inilah yang diminta oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ketika dia melihat ke bawah anak-anaknya, alhamdulillah semuanya beriman. Aisyah, ya, Abdurrahman, semua anak Abu Bakar beriman. Ada satu ganjalan ketika Abu Bakar di usia itu, dia melihat ayahnya yang belum beriman. Dia senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah tunjukkan ayahku yang bernama Abi Quhafah. Betapa senangnya sahabat Abu Bakar ketika melihat ayahnya di usianya yang senja beriman, masuk Islam. Yaitu ketika Nabi SAW pada Fathu Makkah, ketika kejadian Fathu Makkah, bapaknya Abu Bakar yang bernama Abi Quhafah tertatih-tatih menuju Ka'bah menyambut Nabi SAW, sampai Nabi turun dari kendaraannya dan mengatakan, ya, kepada Abi Quhafah, ayahnya Abu Bakar, hala tabqa fi baitik, wahai Abi Quhafah, alangkah baiknya engkau tetap di rumah, akulah yang seharusnya datang mengunjungimu karena engkau lebih tua daripada aku. Hormatnya Nabi dan bahagianya Nabi melihat bapaknya Abu Bakar beriman, dan melihat Abu Bakar yang begitu senang melihat ayahnya beriman. Sempurna jamaah sekalian ketika seseorang itu melihat, ya, dirinya, anak-anaknya, orang tuanya beriman. Itulah, apalagi didukung dengan usianya yang sudah 40 tahun. Dan ini rahasia usia 40 tahun, rahasia kematangan, di mana Nabi sendiri pun diutus di atas ketika usianya 40 tahun. Melihat semua kematangan dari segi usia, dari segi dzurriyyah, dari segi keluarganya. Makanya tidak ada doa yang paling indah di dalam kehidupan kita melainkan doa ini. Doa ini yang harus kita baca. Doa ini yang sering dan terus yang harus kita minta. Kita yang belum usia 40 tahun misalkan, atau yang sudah 40 tahun, ketika melihat anaknya belum begitu mapan dari segi keimanan, ketika melihat orang tuanya belum benar cara sholatnya, belum sholat dan seterusnya, doakan mereka itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ayat berikutnya adalah ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah adalah orang-orang yang kami terima dari mereka ahsana ma amilu, amal yang terbaik yang pernah mereka lakukan. Coba. Makanya ini adalah rahasia usia 40 tahun. Jadi kalau ada orang usia 40 tahun, dari segi keimanan dia sudah mapan, dari segi keimanan mulai sadar, mulai mantap dari segi keimanannya, dari segi dzurriyyah dia lihat anak-anaknya Masya Allah taat, ya, taat di jalan Allah. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat walladzina qalu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Walladzina yaquluna Rabbana hablana, ya Allah. Ya. Dan termasuk ibadur rahman adalah mereka yang mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah karunia, berikan kepada kami. Ya. Hablana min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Ya. Ya. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan dzurriyyah kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Ya. Sebagai penyejuk lara, penyejuk dari mata-mata kami ini, ya. Hati kami, pandangan kami, penglihatan kami. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah? Ya.
laisa aqarru fi ainil mu'min. Ya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih menyejukkan dari pandangan seorang mukmin min an yara, ya, daripada dia melihat azwajahu, dari istri-istrinya, ya, ya, wa dzurriyyatahu, dan keturunan-keturunannya, muti'ina lillah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hiburan, tidak ada penyejuk hati seorang mukmin daripada seseorang yang melihat anak istrinya atau suaminya, keluarganya, mereka berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah doanya. Makanya di sini ketika orang sudah 40 tahun usianya, usia di mana dia mencapai kematangan, usia di mana dia sudah melihat keturunan-keturunannya sudah mulai besar, ya. Tetapi besarnya, tumbuh kembangnya adalah di atas keimanan. Dia sudah juga melihat ke atas ayahnya yang sudah semakin manula, tetapi manulanya dalam kondisi beriman. Betapa bahagianya, ya. Betapa bahagianya. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian, inilah mereka orang-orang yang diterima, ya. Jadi ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Itu adalah orang-orang yang kami terima dari apa, ya, kebaikan yang telah mereka kerjakan, ya. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami hapuskan, kami maafkan, kami ampunkan dari keburukan-keburukan mereka, dan kami golongkan mereka itu fi ashabil jannah, termasuk golongan penghuni surga, ya. Jadi oleh karena itu, berbakti atau birrul walidain itu adalah perintah pertama setelah Allah perintahkan agar kaitannya dengan hablum minallah, perintah tauhid. Kemudian perintah pertama yang berkaitan dengan hablum minan nas adalah birrul walidain, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, bagi siapa yang masih punya orang tua yang masih hidup, yang sakit kita doakan dimudahkan kesembuhannya, yang belum beriman kita doakan mudah-mudahan diberikan keimanan oleh Allah. Yang sudah meninggal, kita juga tetap berbakti kepada kedua orang tua. Datang kepada Rasulullah SAW salah seorang sahabat, ya. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, yang sahabat ini merasa terputus karena kedua orang tuanya telah wafat, telah meninggal. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, hal bagiyali min syai', ya, min an ahbirra walidayya, adakah tersisa sesuatu, ya, sesuatu yang aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal. Bapak kami telah meninggal, ibu kami telah tiada, ya. Apakah masih ada birrul walidain di sana? Nabi mengatakan ada, ya. As-salatu alaihima, hendaklah kamu banyak berdoa untuk keduanya. Wastaghfir lahuma, ya, istighfarlah, ya, mintakan ampun, ya, untuk kedua orang tuamu itu, ya. Itu adalah berbuat baik setelah kedua orang tua tiada. Doakan dan juga istighfarkan, artinya mintakan ampun. Bahkan Nabi SAW memerintahkan, dan sambunglah silaturahim keluarga bapakmu atau keluarga orang tuamu. Dan bahkan Nabi mengatakan, bahkan teman baik dari orang tuamu, teman baik yang tidak ada kaitannya dengan zuriyah, tidak ada kaitannya dengan kerabat, tapi teman baik bapak atau teman baik ibu. Jamaah sekalian, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Suatu ketika Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang badui di jalan, jalan menuju Mekah. Jadi Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab tadi itu, ketika menuju Mekah itu ketemu seorang badui di jalan menuju Mekah. Berhentilah Abdullah bin Umar nih, Ibnu Umar ini berhenti, ya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu.
dia turun. Kebetulan waktu itu dia naik khimar, naik keledai, khimar. Dia turun. Nah, si Badui tadi yang berada di jalan menuju Mekah tadi, yang jalan kaki, dinaikkan, dipersilakan. Mangga Pak, naik Pak. Jadi dia yang turun, yang dinaikkan siapa? Orang Badui. Tidak hanya dinaikkan di kendaraannya, wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si. Si Badui tadi itu tidak hanya dinaikkan, ya, itu hormatnya Ibnu Umar kepada orang Badui. Orang Badui kok kenapa dihormati segala? Dihormati betul sama Ibnu Umar ini. Dinaikkan kendaraannya, tidak hanya dinaikkan sorban yang dipakai oleh Ibnu Umar di atas kepalanya dicopot. Ya, wa a'tau imamatan kanat ala ra'si. Jadi sorban yang sudah ada di kepalanya ini dicopot. Ya. Untuk apa? Dijadikan untuk orang Badui tadi. Dikasihkan sorbannya tadi. Perawi hadis Abdullah bin Dinar, dia bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar," ya, faqulna lahu aslahakallah, innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Ibnu Umar, kenapa kamu lakukan ini? Dia itu orang Badui. Orang Badui itu tak perlu dihormati sampai seperti ini, karena dia cukup dikasih sedikit aja dia udah mau. Ngapain sih dinaikkan kendaraannya kemudian dikasih sorban lagi? Faqala Abdullah ibnu Umar, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Bapaknya orang ini, bapaknya si Badui ini dulunya adalah sahabatnya ayahku. Sahabatnya siapa? Ayahku. Sahabatnya Umar bin Khattab. Yang sahabat siapa? Badui atau bapaknya? Bapaknya. Bayangkan, bukan si Baduinya nggak tahu apa-apa ini. Jadi kenapa Ibnu Umar memberikan hormat yang amat sangat tadi kepada si Badui, ya, yang ketemu di jalan, ya, dihormati, dinaikkan kendaraannya, dikasih sorban sebagai penghormatan. Nah, sampai sahabat yang lain bertanya, ngapain kamu lakukan itu? Orang Badui itu mah dikasih sedikit aja udah mau, katanya. Akhirnya Ibnu Umar mengatakan, ini dulu bapaknya, bapak si Badui ini, dulu itu sangat disayangi oleh bapak saya, yaitu Umar bin Khattab. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya birrul walidain yang terbaik, ya. Sesungguhnya birrul walidain yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang sudah tiada, silatur rajul, yaitu menyambung tali silaturrahim, ya. Ahla wuddi abihi, orang yang dulu dicintai ayahnya. Orang yang dulu dicintai siapa? Ayahnya. Luar biasa, ya. Hormatnya Ibnu Umar menghormati orang Badui gara-gara bapaknya dulu adalah sahabatnya siapa? Umar bin Khattab. Kita menghormati sahabat bapak kita, ibu kita, bagian dari birrul walidain. Apalagi kalau menghormati kakaknya ibu, adiknya ibu, ya. Karena khalah itu, ya, bimanzilatil Jadi kakaknya ibu, tante itu atau bibi kita itu sama, kedudukannya sama dengan ibu, ya. Menyakiti iya sama dengan menyakiti ibu, ya. Apalagi itu seorang masih kerabat, masih kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya bapak, adiknya bapak, masih dalam koridor, ya, kekeluargaan atau kerabat, ya, atau dzurriyyah, ya. Wong itu temannya ayah kita, ya, temannya ibu kita, itu kita diperintahkan untuk memberikan hormat, ya. Jamaah sekalian, ini luar biasa. Saya teringat dengan salah satu kisah. Masih berapa menitnya? 7 menit, ya. Teringat dengan satu kisah, ya ikhwah. Mungkin jamaah juga sudah tahu kisah ini, ya. Ada salah seorang Syekh Mamduh, ya, Syekh Mamduh dari Mekah, ya. Beliau dulu punya sahabat ketika
Beliau sering ke sini juga, sering ke Indonesia ya. Punya sahabat ya, ketika waktu kuliah dulu ya. Kebetulan sahabat ini lebih awal meninggalnya karena kecelakaan ya. Kebetulan ketika kecelakaan itu, ketika meninggal itu, istri sahabat tadi itu dalam kondisi hamil ya, dalam kondisi hamil. Ya. Nah, saya Mamdu sendiri, beliau menyimpan itu nomor HP sahabatnya tadi, disimpan. Ketika mau dihapus itu kok ragu gitu, sayang ini sahabat baik gitu. Tetap aja disimpan itu nomor, sampai bertahun-tahun tak dihapus itu nomor. Sampai suatu ketika ada yang nelpon, malam-malam ada yang nelpon. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Ammi katanya. Siapa ini? Ini Muhammad. Ini Muhammad siapa? Katanya. Saya ini wahai paman ya, adalah anak dari sahabatnya paman dulu yang meninggal waktu kecelakaan. Loh, Muhammad, betul ya, Ami? Ya. Siapa nak yang ngajarkan kamu? Ya. Bukankah kamu dulu belum lahir? Ya. Siapa yang ngajarkan kamu, wahai anakku? Jadi bertahun-tahun itu baru ternyata HP itu bunyi dan nomornya tertera adalah nomor siapa tadi? Sahabatnya yang sudah bertahun-tahun meninggal dunia. Ternyata nomor ini masih disimpan oleh siapa? Istrinya. Kemudian diwariskan kepada siapa? Anaknya yang lahir tadi sehingga tumbuh besar. Nah, anaknya tadi diperintahkan ya, ketika ditanya, kamu siapa nak yang mengajari kamu sehingga menelpon paman, katanya, Ummi, ibuku yang mengajarkan bahwa salah satu berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal adalah menyambung pertalian atau silaturahim kepada sahabatnya ayah. Subhanallah ya, subhanallah ya. Jadi menyambung tali silaturahim, baik itu keluarga ataupun sahabatnya ayah atau sahabatnya ibu, itu adalah bagian dari birrul walidain ya. Jadi makanya Nabi SAW tadi mengingatkan, inna abarul birri an yasilar rajul wudda abihi. Termasuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua, itu adalah berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tua kita ya. Kita mencintai orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita, itu adalah bagian birrul walidain ya. Apalagi kalau kita mencintai kakaknya ayah kita, adiknya ayah kita ya, kakaknya ibu kita ya, dan seterusnya ya. Demikian juga demikian juga memutus sahabat ayah atau memutus keluarga ibu dan seterusnya, itu sama dengan memutus ya, atau menyakiti kedua orang tua kita juga. Jadi oleh karena itu ya, birrul walidain ini adalah perintah yang sangat besar ya. Kaitannya hablum minan nas ya, kaitannya dengan hubungan horizontal kita, hubungan kita dengan manusia. Perintah yang pertama adalah setelah perintah hablum minallah, perintah tauhid, perintah istiqomah di jalannya, perintah salat ya, perintah tidak menyekutukan Allah, perintah yang berkaitan langsung dengan hablum minan nas adalah perintah yang berkaitan langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu sungguh rugi ya orang yang masih punya orang tua ya, kemudian orang tuanya tadi itu ya tidak ya mendapatkan perbuatan yang baik dari anaknya. Orang tuanya ya, tidak diberbuat ihsan di situ ya. Sungguh sangat rugi ya. Rugi ketika kita punya orang tua menyakiti hatinya ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita menjaga hak-hak ya kedua orang tua kita ya. Jadi karena orang tua kita itulah ya, orang tua itulah yang melahirkan kita ya. Orang tua kita itulah madrasah pertama tempat kita bersekolah di situ ya. Jadi oleh karena itu dahulukan orang tua ya sebelum mendahulukan manusia yang lainnya ya. Karena orang tua itulah ya, di bawah kaki ibu lah ada surga di situ ya. Berbuat baiklah di situ ya.
Dan sering-seringlah minta doa kepada kedua orang tua kita ketika masih hidup. Khususnya ketika ya, kita minta doa kepada ibu kita. Ya. Karena doa orang tua, khususnya doa ibu itu sangatlah mustajab. Ya. Sangatlah mustajab. Ucapan ibu itu sangat mustajab. Ya. Walaupun ibunya tidak soleh, ibunya tidak solehah. Ya. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Walaupun orang tua kita belum soleh misalkan. Teringat dengan kisahnya Jurej di dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah. Jurej itu ya ikhwah, seorang abid ahli ibadah di masa Bani Israel. Kerjaannya setiap hari sholat, sampai dia punya musola khusus ditempatkan di atas bukit. Itu Jurej ya. Ya, sebentar lagi ya. Nah kemudian ketika dipanggil ibunya, Jurej, Jurej, dipanggil ibunya, masih tetap sholat dia. Jurej, Jurej, sholat. Kemudian jengkel ibunya sampai ibunya itu sumpah, demi Allah, kamu tidak akan mati sampai engkau difitnah oleh seorang pelacur. Keceplosan omongan ibunya. Betul ya ikhwah? Walaupun ibadahnya seperti itu, karena menyakiti orang tuanya, akhirnya di akhir hayat Juret tadi itu ya, terkena fitnah seorang pelacur. Ya. Sampai difitnah menghamili si Fulana ini. Sampai punya anak, dianggap punya anaknya Juret. Sampai akhirnya diundang itu pelacur, bayi yang digendongnya ditanya oleh Juret, bapak kamu siapa? Bapak saya adalah seorang penggembala itu. Baru orang tahu bahwa yang menghamili si pelacur tadi itu bukanlah Juret tetapi seorang penggembala. Dan itu adalah salah satu bayi yang menjadi saksi Juret yang bisa ngomong ketika masih di dalam gendongan. Ada 3 bayi, salah satunya bayinya Juret ini. Tetapi walaupun toh demikian, Juret terkena fitnah gara-gara keceplosan ibunya tadi, gara-gara menyakiti hati ibunya. Oleh karena itu, sekali lagi, hendaklah kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ayah dan ibu kita, khususnya adalah ibu kita, ya, karena ibu kita ini sangat luar biasa, ya. Berbuat ihsan, hendaklah kita mendoakannya dan terus mendoakannya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, ya. Sebagian materi yang saya sampaikan ada di buku saya ini, ya, bagi yang kepengen memiliki silakan hubungi panitia nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.